sekitar 5.000 rekening yang oleh OJK ini sudah dibekukan. Karena ini terindikasi bahwa ini digunakan untuk menampung judi online tadi. SEOJK 19 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis bersama berbasis teknologi informasi. Salah satu ketentuan yang ada di sana adalah batas maksimum manfaat ekonomi dan denda keterlambatan. Di tahun ini dan tahun depan bunganya adalah 0,1% per hari. 0,1% per hari. Nah, nanti di tahun 2026 itu hanya 0,067% per hari. Oke. Ya, nggak boleh. Itu maksimal. Itu maksimal. Maksimal. Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Lin. Kali ini di program Tribun Topik. Seperti biasa di Tribun Topik kita akan mengulik topik-topik yang menarik. Nah, pada kesempatan ini saya tengah berada di kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Jawa Tengah. Dan telah bersama kita ada Bapak Sumarjono. Beliau adalah Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah. Kita akan langsung menyapa. Halo Bapak. Halo, saya harus menyapa Tribuners boleh, juga sapa ya. dulu Tribunersnya. Ya, Tribuners, perkenalkan saya Sumarjono. Kantor kami ada di Jalan Kiai Saleh, nomor 12 sampai 14 Semarang. Silahkan kalau mau datang. Silahkan kalau mau datang, mau berkunjung. Kantornya asik banget Tribuners. Estetik sekali, luar biasa. Ini beda dari kantor-kantor yang biasanya, instansi biasanya betul, ya Pak? karena ini cagar budaya. Oke, salah satu cagar budaya yang ada di Semarang. Di Semarang, betul. Dan tentunya Jawa Tengah. Oke, Pak, kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, terima kasih sudah hadir di Tribun Topik kali ini. Ngomong-ngomong sibuk apa nih Pak Sumarjono? Sibuk banyak nih, kemarin kami ada rakor. Kami ajak ke Karimun Jawa. Wow. Pernah belum ke Karimun Jawa? Saya belum pernah nih Pak. Aduh. Harus berkunjung kesana bersama. ya. Karena itu masih wilayah Jawa Tengah. Oke. Baik. Ya. Oke, Tribuners, pada kesempatan ini kita bakal mengulik topik terkait dengan judi online dan pinjaman online yang saat ini hangat banget nih. Nah, sebelum itu saya tanya dulu Pak, terkait fenomena pinjaman online dan judi online yang marak belakangan ini terjadi, seperti apa dari sudut pandang Bapak? Ya, sebenarnya kalau yang namanya judi online itu kan kemudian kenapa kok laku, banyak yang mau gitu, itu orang pengennya instan, padahal yang instan itu tidak selalu kemudian baik ya, dan semuanya pasti harus pakai proses, jadi ingin cepat kaya, nah seperti itu, padahal di mana ada yang namanya judi online itu kemudian mereka menjadi kaya, nggak ada cerita dimanapun. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai pinjol, pinjaman online, apalagi nanti dikaitkan untuk bisa judi online menggunakan pinjaman online, nah, itu matinya 2 kali itu. Waduh, matinya 2 kali. Perlu dihindari itu ya berarti harus Pak? dihindari, harus betul. Dihindari. Ya. Baik, Pak, kalau terkait pinjol dan judi online di Jawa Tengah sendiri, seperti apa Pak? Ya, memang kita OJK nih ya. OJK itu kan sebenarnya tidak secara langsung kemudian mendapatkan mandat untuk itu ya. OJK itu dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 dan kemudian juga diperkuat dengan Undang-Undang P2SK. Itu bahwa kita itu punya 3 fungsi, yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi. Jadi mengatur, mengawasi industri jasa keuangan supaya mereka tertib ya, tidak kemudian saling sikut sana sikut sini, tapi juga melindungi. Siapa yang dilindungi? Konsumen dan masyarakat. Nah, sekarang judi online ya. Tadi pertanyaannya Mbak kan judi online ya. Judi online tidak kemudian menjadi bagian itu, tetapi OJK menjadi bagian dari sebuah satgas gitu ya, satgas pasti. Nah ini adalah untuk pasti itu singkatan dari pemberantasan aktivitas keuangan ilegal
Karena nggak nyambung sebenarnya ini ya, tapi namanya Satgas Pasti, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Baik. Nah, nyambungnya ke OJK adalah ya ini termasuk di dalamnya menggunakan jasa keuangan kebetulan, sehingga kita kemudian juga ditunjuk beberapa dari pejabat di OJK untuk masuk di dalam sebuah satgas untuk pemberantasan judi daring. Oke. Seperti itu. Baik. Terus Pak, bagaimana dari OJK sendiri men-tracing dan profiling nih untuk pemilik rekening yang terindikasi melakukan transaksi judi online? Seperti apa nih Pak? Ya, jadi mungkin saya cerita juga bahwa sudah ada sekitar 5.000 rekening yang oleh OJK ini sudah dibekukan. Karena ini terindikasi bahwa ini digunakan untuk menampung judi online tadi. Nah, kemudian kalau untuk men-tracingnya seperti apa? Memang sekali lagi ya tadi kami akan mendapatkan informasi dari satuan tugas tadi, termasuk di dalamnya adalah Kominfo, kemudian menginformasikan kepada OJK. Nah, dari situ kemudian kami akan meminta PUJK, dalam hal ini misalnya bank, untuk kemudian ayo tolong telusuri ini, kalau memang betul ini nggak sesuai dengan profilnya dan lain sebagainya, dan ada indikasi adalah digunakan untuk judi online, ini harus ditutup. Nah, ini sudah ada 5.000 ya. Tadi. Ada 5.000. 5.000 di yang sudah ditutup seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Oke, Seperti itu. angkanya cukup lumayan ya Pak, 5.000. Tapi berarti bisa dibilang OJK punya kewenangan untuk memblokir rekening tersebut Pak? Ya, kalau itu kewenangannya memang ada di kami, di OJK, tetapi tidak kemudian serta-merta juga gitu. Kemudian kami juga OJK akan kembali menyampaikan kepada PUJK tuh data tentang NIK, supaya mereka kemudian mentransfer ini milik siapa, kemudian meminta untuk membekukan. Jadi itu kewenangannya juga di kami, tapi dengan bukti-bukti yang sudah ada gitu ya, yaitu dari satgas yang lain tadi. Oke, kerjasama gitu ya, terbentuk dalam satu tim, bekerjasama untuk pemberantasan judi online dan juga pinjaman online. Jadi untuk Satgas Pasti sendiri itu ada 16 kementerian lembaga, termasuk OJK di dalamnya. Termasuk OJK di dalamnya. Itu yang untuk pemberantasan apa tadi, kegiatan atau aktivitas keuangan ilegal. Itu. Nah, untuk yang lain yang tadi Satgas Pemberantasan Judi Daring, itu pimpinannya adalah Menteri Polhukam. Menko Polhukam. Oke, dari Menko Polhukam ya. Menko, betul. Baik. Seperti itu. Ya. Selanjutnya Bapak, kalau terkait dengan PPATK yang menemukan adanya indikasi transaksi judi online yang melalui pinjol. Nah, ini seperti apa Pak? Boleh dijelaskan nih? Nah, dari OJK sendiri nanti kewenangannya. Ya, sebenarnya sekali lagi ya, kalau OJK itu kan lebih kepada bukan judi online-nya ya. Kita judi online karena menerima tadi informasi dari kementerian lain atau instansi lain, kemudian kita coba untuk minta PUJK untuk kemudian menstop atau membekukan itu. Nah, kalau terkait dengan PPATK ini, tentunya kami PPATK lah yang kemudian memang harus kemudian melakukan analisis terkait itu. Nah, yang kita lakukan adalah meminta PUJK, dalam hal ini perbankan misalnya, untuk kemudian mengecek orang ini dengan profil seperti ini, tolong lakukan namanya enhanced due diligence. Jadi misalnya nih seorang Sumarjono, pegawai OJK, gajinya berapa nih ini? Kemudian tiba-tiba ada transaksi masuk cukup banyak gitu ini. Nah, ini aktivitas apa ini ya? Nah, termasuk di dalamnya adalah yang judi online tadi. Kalau misalnya ini dimiliki oleh seseorang, kemudian tiba-tiba ada masuk banyak seperti itu,
wah ini mencurigakan. Nah, ini nanti wilayahnya PPATK untuk kemudian juga dan juga nanti tentunya kalau POJK lebih kepada melakukan tracing tadi, kemudian due diligence yang lebih dalam, melaporkan kepada PPATK untuk tindak lanjutnya, termasuk di dalamnya adalah pembukuan dan lain sebagainya. Baik, Pak, lanjut lagi nih Pak terkait pinjol yang kian hari aksi terornya semakin mengkhawatirkan nih. Di Jawa Tengah seperti apa datanya Pak? Apakah cukup banyak pengguna pinjol ini Pak? Ya, ini harus dibedakan juga nih ya. Harus ada pinjol itu kan dua. Yang kita awasi adalah pinjol yang legal. Nah, sementara yang ilegal itu maksudnya adalah di Satgas Pasti. Ya. Nah, kalau dari pengaduan dari Satgas ini kalau boleh ini dua-duanya ya. Kalau saya mau ini yang ilegal dulu ya. Boleh. Itu dari datanya Satgas Pasti di tahun lalu, kemudian ditambah dengan Mei 2024 sampai dengan Mei 2024 ini ada 20.624 pengaduan terkait dengan entitas ilegal yang telah dilaporkan dan 19.723 diantaranya itu adalah terkait dengan pinjol ilegal. Itu nasional. Itu nasional, baik. Nah, di Jawa Tengah, sesuai dengan pertanyaan Mbak Lin tadi, bahwa itu ada hampir 2.000. 1.932 pengaduan terkait dengan entitas ilegal yang dominasinya adalah pinjol ilegal. Baik. Jadi, ya cukup lumayan. Cukup lumayan, tapi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, apakah ini mengalami kenaikan, trennya atau penurunan nih Pak? Ini kalau data ini sebenarnya menurun karena puncaknya itu pada saat kemarin pandemi COVID ya. Pandemi COVID itu cukup sangat banyak lah gitu. Oke, baik. Pak, tadi sempat disebutkan pinjol ini sebenarnya ada yang legal dan juga ada yang ilegal. Nah, boleh kasih tahu ke Tribuners ya, kalau yang legal tuh yang seperti apa sih yang Tribuners mungkin misalkan ada butuhnya nih, mungkin pengen pakai pinjol, tapi yang legal tentunya yang diawasi dengan OJK dan terjamin. Ini cirinya seperti apa, Pak? Ya, kalau pinjol legal itu pastinya dia berizin dari OJK. Ya, itu yang legal ya. Jadi kalau dicek itu oh ya ini memang ada nomor izinnya, ini keluar kapan, nomor berapa dan lain sebagainya. Kemudian yang diminta itu hanya 3 hal biasanya untuk pinjol itu. Namanya camilan. Apa tuh, Pak? Supaya mudah ya. Oke. Jadi kamera, C-nya itu kamera, kemudian M-nya adalah mikrofon, LAN-nya adalah location. Jadi 3 itu. Kalau kemudian yang diminta itu kontak yang ada di handphone, itu sudah bisa dipastikan ilegal. Nah, nanti yang jelas kalau ini bisa dicek ya, dicek di website kami di OJK atau bisa ditanyakan juga ke kontak center kita 157. Kalau mau telepon 021 157. Nah, tapi kalau mau WA juga bisa 081 157 157 157. Oke, ngapalinnya agak gampang nih, 157 deh. Asal tahu ininya ya seperti itu Mbak. Oke, dan ini mungkin buat Tribuners yang ingin menggunakan pinjol, itu bisa cross check dulu, bisa tanya ke OJK, tadi lewat call centernya telepon bisa, lewat WhatsApp juga bisa. Untuk memastikan bahwa pinjol tersebut legal. Seperti itu. Kalau terkait ini sendiri Pak, dengan maksimal pemberian bunga pinjaman online. Oh iya. Apakah ada batasannya Pak? Nah ini yang juga membedakan sebenarnya dari yang ilegal ya. Ilegal kita nggak ngerti bunganya berapa gitu. Nah kalau di aturan kita ini POJK 19, oh maaf ini SE ya kalau tidak salah ya. SE OJK 19 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis berbasis teknologi informasi atau LPBPTI. Salah satu ketentuan yang ada di sana adalah batas maksimum manfaat ekonomi dan denda keterlambatan. Jadi ada 2 di sini. Nah, ini kalau misalnya manfaat ekonomi pendanaan produktif itu
di tahun ini dan tahun depan bunganya adalah 0,1% per hari. 0,1% Ya. per hari. Nah, nanti di tahun 2026 itu hanya 0,067% per hari. Oke. Ya, nggak boleh. Itu maksimal. Itu maksimal. Maksimal. Nah, kemudian kalau manfaat ekonomi pendanaan konsumtif, nah tiap tahun kita minta untuk diturunkan. Jadi sekarang ini 0,3% per hari, tahun depan 0,2% per hari, kemudian di tahun 2026 itu 0,1% per hari. Nah, kemudian denda keterlambatan ini yang biasa juga di ini kan. Kalau yang untuk pendanaan produktif 0,1% per hari, ini kadang-kadang kalau dulu seperti itu ya, jadi berapa ininya nanti jadi besar banget Ya, gitu. jadi numpuk. Ya, ini untuk tahun 2024 dan 2025, sementara untuk tahun 2026 0,067 persen per hari. Untuk denda keterlambatan yang pendanaan konsumtif itu tiap tahun berkurang. Tahun ini adalah 0,3% per hari, tahun depan 0,2% per hari, dan 2026 dan selanjutnya 0,1% per hari. Nah, ini ada lagi yang kita kemudian batasi, jangan sampai ini merugikan. Maksimum denda plus bunga tadi itu keseluruhan tidak boleh lebih dari 100% dari ini awal. Ya, Pinjaman awal. pinjaman awal. Kalau kemarin itu ada sampai pinjamnya 1 juta harus mengembalikannya 5 juta, 10 juta. Nah, itu kan mengerikan gitu. Iya, cukup Nah, mengerikan itu. kalau di SE ini kita akan batasi mereka paling banyak 100%. Oke, Ya, seperti berarti itu. bisa dibilang ketika Tribuners menggunakan pinjol dan bunganya melebihi itu bisa dipastikan itu pinjol ilegal ya, Pak? Ya, betul. Oke. Karena atau si pinjolnya ini tidak mematuhi aturan ini, dan itu harus dilaporkan ke OJK, kita akan berikan sanksi. Oke. Itu adalah bentuk dari bagaimana OJK kemudian melindungi masyarakat dengan menurunkan bunga, dengan ada maksimum batasan tadi, dan juga yang lain, misalnya mereka harus tidak ada teror gitu ya pada saat penagihan. Baik, Seperti baik. Berarti bisa dibilang ini ketika Tribuners menemukan pinjol ilegal itu bisa melakukan pelaporan ya, Pak? Betul. Melewati mungkin call center, WhatsApp. Kalau datang ke kantor langsung itu bisa Boleh, juga, Pak? boleh juga. Nanti ketemunya ya Mas Tangguh, Mas ini. Oke, baik nih. Mungkin buat Tribuners Mas Edwin, yang ya. kebetulan gitu kena musibah, Ya. terkena pinjol ilegal itu bisa melakukan pelaporan ke OJK. Baik, kalau terkait penagihan nih, Pak. Ya, Kalau pinjol ilegal itu kan mengkhawatirkan terornya yang sangat luar biasa. Bahkan betul. keluarga, teman semua diteror. Sebenarnya ada tata caranya nggak sih, Pak? Kalau yang legal nih? Kalau yang legal ada tata caranya. Jadi mereka misalnya jam kantornya misalnya ya, itu harus dari jam 8 sampai jam 8 malam, jam pagi sampai malam. Kemudian kalau yang lain ini saya harus ini ya, mereka harus menggunakan kartu identitas ya, yang resmi dari pihak yang bekerja sama lah gitu ya. Kemudian juga penagih itu tidak diperkenankan dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan penerima dana. Kalau yang itu kan ada foto apa gitu kan, Yeah. dibuatlah seolah ini untuk teror dan lain sebagainya gitu. Kemudian juga tidak diperkenankan menggunakan tekanan fisik ataupun verbal. Ini jelas. Menghindari penggunaan kata-kata atau tindakan yang intimidatif lah, seperti menyerahkan suku, agama, ras, antar golongan gitu. Itu nggak bisa ini juga. Yang diberikan kan hanya camilan tadi 3, kamera, kemudian mikrofon dan location. Nah, kalau dia bisa kontak temannya dan lain sebagainya, pastinya ilegal. Kemudian menggunakan sarana komunikasi yang tidak diperkenalkan. Jadi ini juga
penagih menggunakan sarana komunikasi yang tidak berkenan dilakukan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Nah, ini juga nggak boleh. Kemudian jam kantornya tadi sudah saya sampaikan 8 sampai 8 malam. Penagihan di luar tempat itu juga harus persetujuan dari penerima dana. Seperti itu Mbak, kira-kira ini ya. Jadi kita rigid sebenarnya supaya apa? Masyarakatnya juga terlindungi. Ya, seperti itu Mbak. Baik, agar masyarakat terlindungi nih Ya, Tribuners. Tribuners harus tahu ini. Oke, perlu dicatat nih Tribuners gitu. Jadi biar bisa membedakan antara pinjol yang legal dan ilegal. Tapi Pak, bagaimana kasusnya jika Tribuners atau mungkin ada teman, kerabat, keluarga kita yang sudah terlanjur terjerat pinjaman online ilegal? Apa yang harus dilakukan? Apakah harus melapor ke OJK atau sebenarnya kita harus melakukan apa nih Pak? Ya, kalau yang ilegal ini ya, memang kalau dari ini pribadi ya kan, kalau namanya hutang ya harus dikembalikan ya. Baik. Itu karena kalau dari sisi agama kan seperti itu. Nah, tapi pastinya kalau yang ilegal itu dulu kan ada rumor juga karena ada menteri yang mengatakan bahwa kalau yang ilegal nggak perlu untuk dibayar gitu ya ini ya. Nah, biasanya juga mereka akan ya udah bayar pokoknya saja. Terakhir pasti biasanya pengalaman dari OJK yang menangani seperti itu nanti pokoknya aja yang kalau ilegal gitu ya. Karena dia nggak bisa kemudian mengadu ke kita ini yang salah bukan saya tapi nasabahnya dan lain sebagainya gitu. Nah seperti itu. Tapi yang jelas kalau dari sisi agama kan tetap saja ini. Nah yang harus diingat adalah pada saat kita pinjam baik legal ya, apalagi kalau bisa jangan bukan untuk membayar pinjaman yang sudah ada. Itu bukan itu menggali lubang dan menggali lubang terus karena akan terus menjadi lebih dalam lagi hutangnya. Seperti itu Mbak. Baik, berarti ketika Tribuners terjerat pinjol ilegal ini wajib untuk lunasi ya Pak ya, bisa dibilang seperti itu. Secara ini ya tadi ya kalau kita bicara agama, kalau saya dengan rekan-rekan saya dari MUI dan lain sebagainya, saya pernah tanyakan ini, ya jawabnya seperti itu. Jadi ini hutang ini. Tapi biasanya kita bisa bernegosiasi nih kepada yang ilegal tadi. Satu ya tadi dengan saya laporkan nih ke OJK nih, biar ditutup gitu. Nah, biasanya itu akan bunganya, dendanya dan lain sebagainya. Ya udahlah, nggak usah dibayar nggak apa-apa gitu. Jadi ada bargaining juga dari ini, tapi nggak bunganya, tapi pokoknya kalau bisa dikembalikan gitu. Itu usaha terakhir dari mereka karena kalau nggak nanti sama OJK kan diinikan. Jadi mereka negosiasinya seperti itu. Nah nanti kembali ke pribadi masing-masing ya, karena ininya kan kalau saya landasannya tadi misalnya agama yang kalau namanya hutang ya harus dikembalikan, harus dilunasi. Baik, seperti itu. Kalau ini Pak, kita bergeser tadi udah bahas judi online, pinjaman online yang saat ini marak terjadi nih, ada modus baru salah transfer nih Pak. Oh, iya, nah, iya. terus disuruh balikin lagi. Itu ada fenomena sekarang ada aja boy banyak sekali, salah satunya itu Bapak. Ya. Nah, upaya pencegahan sendiri yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat awam apa sih Pak? Ya, kalau kita mendapatkan transfer itu pastikan juga ini dari mana. Itu yang sering kita lupa. Kita udah senang saja. Wow, ada transferan masuk nih gitu. Padahal bisa jadi itu dari pinjaman online. Nah, yang harus kita lakukan adalah jangan kemudian itu digunakan. Jangan digunakan. Nah, jadi kemudian kalau korban itu mengumpulkan bukti salah transfer tersebut melalui screenshot. Jadi laporkan kepada pihak kepolisian. Mintakan surat tanda penerimaan laporan. Ya. Simpan itu dengan baik, karena itu akan menjadi bukti kita gitu ya. Kemudian laporkan hal ini kepada pihak bank. Ini kan biasanya lewat rekening bank kita kan, dan ajukan penahanan dana
atas transfer dari oknum tersebut. Nah, penahanan dana tersebut dilakukan sampai terdapat kejelasan siapa pihak yang bertanggung jawab. Nah, bila dihubungi dan diteror oleh oknum, kita nggak usah khawatir tentang itu, karena kita sudah melakukan itu. Jadi cukup untuk menginformasikan bahwa kita tidak menggunakan dana tersebut, ya, dan setidaknya ya kita tidak pernah juga melakukan peminjaman. Oke. Nah, seperti itu. Jadi tapi ya jangan kemudian digunakan untuk ini. Setelah itu nanti akan ditagih tuh, nih maaf kemarin salah transfer gitu ini. Oke, ini penting. Padahal itu memang modus juga dari itu, dan pernah juga rekan-rekan OJK yang kena seperti itu gitu. Oke. Padahal kita mengawasinya. Iya, mengawasi tapi kena. Tapi akhirnya kita ini kan, ini apa-apaan kok bisa-bisanya kita nggak mengajukan pinjaman, tetapi kemudian ditransfer itu. Salah transfer mungkin. Salah transfer. Salah transfernya ke OJK. Salah tempat itu sepertinya Tribuners ya, waduh. Jadi gini nih, buat Tribuners yang mungkin menerima transferan uang nominalnya cukup besar, itu tapi Nggak harus tidak besar. tidak harus Karena besar. rata-rata mereka ini ya juga menghitung kan. Jadi kalau misalnya nggak dikembaliin, nah, jadi biasanya nggak akan besar. 1,5 juta, 2 juta, 3 juta, nggak nyampe 5 juta biasanya. Oh, biasanya nggak sampai 5 juta ya Pak tapi ya? bunganya tinggi. Waduh, ini yang perlu diwaspadai, bunganya yang tinggi. Iya. Ini buat Tribuners yang mungkin mendapatkan transferan mendadak, nggak tahu dari siapa, perlu diwaspadai, melakukan pelaporan, dan yang penting jangan menggunakan dana tersebut ya Pak ya. Iya. Baik, terakhir Bapak ada pesan yang disampaikan untuk Tribuners, boleh? Ya, rekan-rekan Tribuners, hal yang paling penting dari yang ingin kami sampaikan adalah kalau ingin meminjam uang dari pinjaman online, ya pastikan memang kita meminjamnya dari yang legal, jadi yang berizin dari OJK. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan kita, jadi bukan keinginan kita, karena kalau keinginan pasti akan banyak sekali gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita, yakinkan bahwa kita memang mampu untuk membayarnya. Jadi sumber dananya untuk bisa mencicil itu apa gitu. Itu juga penting, karena kalau tidak nanti ada denda, ada cicilan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang lain, sebenarnya ada beberapa poin yang lain, saya nggak ini semua. Kita harus juga ya tahu bahwa tadi yang setelah legal tadi ya, laporkan kepada OJK kalau memang kemudian perilaku dari jasa keuangan atau pinjol ini menyimpang dari aturan yang ada yang tadi kami sampaikan. Baik. Nah, kami pasti melayani dengan baik, baik itu melalui online ya, kemudian datang langsung ke sini. Itu setiap hari juga cukup banyak ke kita ya, pasti akan senang kami melayani rekan-rekan. Jadi literasi itu penting ya. Jadi sebelum kita menggunakan pinjaman online, kita harus tahu dulu pinjaman online itu apa, kontraknya seperti apa, dan lain sebagainya. Karena itu sangat mudah ya. Yang mudah itu bisa jadi berbahaya kan. Cepat ya, dengan menit saja udah langsung uangnya masuk. Tapi ingat bahwa ada kewajiban setelah itu. Oke, ingat ada kewajiban setelah itu, dan perlu diwaspadai Tribuners, pastikan ketika melakukan pinjaman online itu adalah pinjol legal gitu ya, yang sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Baik, terima kasih Pak Jono atas waktunya hari Sama-sama. ini. Sudah meluangkan waktu di Tribun Topik. Sukses selalu dan sehat selalu buat Bapak dan tentunya untuk OJK. Sukses juga untuk Tribun Topik ya, dan Tribuners yang menikmati ya acara ini. Baik, ya. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Oke, Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Bapak Sumarjono, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa.